Dewi Lanjar itu juga ingin eksistensi juga dalam perkancaan politik Pergoiban. Jadi bersaing dong. Bersaing dong. Iya. Siapa yang paling unggul? Nanti 2029 bersaing dia. Gitu. Bercandanya gitu. Biar gak sepaneng. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Java Kembang. Kali ini kita akan membahas kupas tuntas tentang Dewi Lanjar. Siapakah Dewi Lanjar itu? Sebelum kita memulai, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Ya, Dewi Lanjar itu siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dewi Lanjar itu seperti cerita ataupun orang-orang yang memahami, dia adalah penguasa Laut Utara. Jadi memang dia secara energi kegoiban dipercaya mempunyai kekuasaan di sepanjang pantai utara. Oh gitu ya. Terus kalau di selatan ada Kanjeng Ratu. Kanjeng Ratu. Terus yang utara Dewi Lanjar. Itu ada hubungannya enggak ya? Secara kegoiban ada hubungan. Secara politik mereka tidak pernah akur. Kenapa ya? Jadi, kenapa tidak akur? Nah, ini kan mungkin pemirsa ada yang memahami atau tidak, ataupun berbeda versi. Itu sesuai dengan, kalau saya lebih ke arah apa yang menjadi pengalaman dan pemahaman saya. Beda akurnya gini loh, ini kan hubungannya dengan, ya sama seperti di dunia manusia. Ini hubungannya sebenarnya kan politik juga, kekuatan. Dalam arti kekuatan itu mereka juga ingin mengembangkan pengaruhnya, dalam arti pengaruh energi kekuasaan, pengaruh energi mempengaruhi manusianya, manusia dalam arti kepercayaan terhadap penguasa-penguasa tersebut. Salah satunya mungkin Dewi Lanjar itu juga ingin eksistensi juga dalam perkancaan politik pergoiban. Jadi bersaing dong. Bersaing dong. Iya. Siapa yang paling unggul? Nanti 2029 bersaing dia. Gitu. Bercandanya gitu. Biar gak sepaneng. Iya. Kenapa asal muasal Dewi Lanjar itu, boleh cerita nggak ya? Dewi Lanjar itu sesuai dengan dari sisi pergoiban ya, mereka sebenarnya udah ada unsur energi yang sangat besar di daerah pantai utara. Ini hubungannya dengan sukma manusia, roh manusia yang itu tidak kembali atau tidak kembali ke asalnya. Jadi banyaklah itu dicari di YouTube atau dimanapun tentang asal muasal Dewi Lanjar. Tapi kalau versi saya sendiri, Dewi Lanjar itu adalah penggabungan unsur energi manusia yang langsung ditangkap oleh energi kuatnya energi yang ada di Laut Utara untuk nyawiji. Nyawiji itu apa ya bahasanya? Bersatu, menjadi satu, satuan. Untuk bersatu. Jadi kesatuan itulah membentuk suatu sosok profil yang dinamakan Dewi Lanjar. Untuk apa? Perawakan atau rupa dari Dewi Lanjar juga sama dengan, hampir mirip-mirip sama Ibu Ratu sebenarnya. Jadi kayak bahasanya itu kayak kakak beradik sebenarnya. Kakak beradik saingan.
Iya. Tapi bener kakak beradik kadang-kadang nggak akur. Ini mempunyai kekuasaan sini, ini satunya sini. Terus untuk yang di Laut Utara, apakah juga ada istilahnya juga ada sesaji bila hari-hari tertentu seperti di Laut Selatan? Pasti ada. Sebenarnya kalau hari itu kan hitungan orang Jawa. Ya. Jumat Kliwon, pasaran bahasanya. Ya. Selasa Paing. Paing, Kamis Paing, Ya. kan kayak gitu, hari-hari yang tinggi yang dimana itu dipercaya sebagai kekuatan gerbang gaib juga. Itu menjadi besar karena itu tadi persaingan politik, persaingan manusia yang mempunyai kepentingan yang untuk seolah-olah kayak akhirnya mengkultuskan atau akhirnya seperti hampir mirip pesugihan, menggantungkan kebutuhan, keterdesakan kehidupannya kepada suatu sosok yang namanya makhluk itu tadi. Salah satunya makhluk Dewi Lanjar ini tadi. Jadi kalau dari sisi ini kan berarti ibaratnya kalau bahasa kotak suara, mereka kan saling bersaing sebenarnya untuk mendapatkan suara-suara manusia, kepercayaan manusia itu tadi loh. Pasti ada dalam voting yang terbanyak siapa. Kalau dia fansnya Utara, Dewi Lanjar, menganggap penganut Selatan itu kayak sedikit negatif, begitu juga sebaliknya. Tapi untuk yang di pantai utara itu, apakah kalau di pantai selatan kan kita tahu ya, kalau di sana kan paling untuk pengasihan dan kalau di selatan banyak pengasihan ya. Pengasihan. Tapi kalau di utara apa ya? Gaib itu seperti palu gada ya. Apa yang lu butuhkan, gue ada. Mereka ada, gue ada, kan kayak gitu. Iya. Karena itu tadi, Bun. Manusia itu nggak jauh-jauh yang namanya keinginan materi, keinginan terkenal, keinginan dihormati. Ya. Itu kebutuhan seperti menjadi kebutuhan primer manusia yang mengalahkan akal sehat. Oh iya benar. Tapi kan juga di dunia gaib juga kayak gitu kan, mereka Iya, mereka berlomba-lomba untuk mencari pengaruh. Jadi gini, cerita ketidakakuran ini berawal dari bahasanya gini. Mereka kan mempunyai wilayah utara dan selatan ini. Yeah. Kalau selatan itu terkenal dengan yang namanya Ratu Plorongnya, yang mempunyai pengaruh penguasa di bawah Kanjeng Ibu Ratu, yang untuk menjaga pengaruhnya kotak suara itu tadi, pesertanya, seperti itu. Pemirsa siapa mau ikut? Ini bahasa saya ya, kan seperti itu. Pengaruhnya. Jadi kalau ketika melihat ada sesuatu yang berhubungan dengan pesaingnya, inilah akhirnya dua kerajaan gaib ini tidak pernah akur. Notabene kerajaan kidul itu kalau para praktisi melihatnya seperti istana mewah. Tapi kalau praktisi pun melihat dari istana utara, gaib utara itu sederhana sekali. Makanya cara perlakuan untuk menggait pesertanya tuh tadi, itu kalau dari sisi utara beda dengan cara menggait di selatan seperti itu. Kalau yang di utara itu kenapa istananya sederhana? Pengaruh. Pengaruh akan menguatkan yang namanya bangunan gaib, kekuatan gaib mereka. Berarti begitu kita terlalu
istilahnya itu tadi Kan jadi gini, peserta istananya menjadi iya besar. kan gini Bun. Itu istilahnya satu makhluk gaib di sisi selatan Iya. bisa mempengaruhi manusia, kepercayaan dan keyakinan hati jiwanya. Itu akan melipat gandakan kekuatan mereka. Bayangkan aja, kalikan aja berapa makhluk yang mempercayai uh, kekuatan mereka ataupun kelebihan mereka yang dipercayai. Sedangkan dari sisinya Dewi Lanjar sendiri, dia mempengaruhi dengan istilahnya mengajak manusia dengan lobbying yang saya itu nggak terlalu sulit, tapi iming-imingnya itu jauh lebih besar. Kayak gitu ya. Ini metode marketing mereka, bahasa ya kayak gitu. Ada marketingnya juga. Jadi kalau dari sisi saya sendiri menganggap dua kekuatan ini seperti kutub utara, kutub selatan, ataupun istilahnya memang mereka dikodratkan oleh sang pencipta ataupun istilahnya energi yang lebih besar dari dia untuk tidak saling bertabrakan ya. Lengket. Ini untuk menjaga, kalau dari sisi asal muasal nganunya ya, pengaruhnya kenapa itu seperti itu. Kalau kita bilang penjagaan alam semestanya kan seperti itu. Mereka memang harus bertolak belakang seperti magnet kutub utara, kutub selatan untuk menjaga keseimbangan wilayah ataupun alam semesta alam jagat yang ada di Jawa sini. Kayak gitu. Tapi berkembang menjadi suatu tambahan itu tadi, karena manusia mempunyai suatu kepentingan pribadi. Terus gaib sendiri juga membutuhkan energi yang namanya energi kepercayaan, energi keyakinan dari manusia. Dan kayak gitu. Saya pernah nggak ketemu sama Dewi Lanjar? Dewi Lanjar itu sosok yang tadi saya bilang 11-12 seperti Kanjeng Ibu Ratu. Bedanya kalau Kanjeng Ibu Ratu itu memakai kereta kencana dengan prajurit dan dayang-dayangnya. Kalau Dewi Lanjar biasanya dia datang dengan dayang-dayang, hanya ditemani kayak macan, kayak gitu, kayak macan lah, macan putih atau macan hitam kan seperti itu. Tapi itu dalam wujud metafisik ya, karena bisa gonta-ganti muka. Untuk komunikasi secara batin itu pelaku spiritual pasti sering melakukannya, dan cara hasilnya pun beda-beda. Jadi tidak menyalahkan jawaban ataupun kesimpulan praktisi lain, tapi ini cara ayah menyimpulkan apa yang menjadi pengalaman spiritual antara ayah dengan Dewi Lanjar, cara berkomunikasinya seperti apa, cara mereka mempengaruhi seperti apa, mendapatkan perhatian makhluk lain untuk menyerap energinya seperti apa. Dari situ ayah bisa menyimpulkan, oh model kalian seperti ini. Kayak gitu. Iya, kalau di pantai selatan kan ada Nyi Blorong. Kalau yang di utara, apakah hanya Dewi Lanjar saja? Gini, memang yang di Nyi Blorong itu kan Nyi Roro Kidul. Ini kan entitas energi besar. Bukan Kanjeng Ibu Ratunya. Dewi Lanjar juga mempunyai, tapi kecil-kecil, tapi mareme
manusia Oh itu iya, iya. senengnya bertemu sama yang namanya langsung ratu Oh penguasanya, iya, iya. kayak gitu. Karena ini kan maaf kata secara gaib ini kerajaan kecil. Oh. Ibaratnya ini bukan Majapahit atau Mataram secara sejarahnya. Iya, Ini secara hanya fisik. kerajaan-kerajaan kecil. Oh, Kerajaan kecil yang dia tidak akan punah. Karena cerita ini kan sudah seperti mitos melegenda. ya. Mungkin sampai akhir zaman. Baru habis ya. Jadi makanya kadang kayak kayak gini bahasanya. Kita tidak bisa, ayah tidak bisa untuk melawan mereka. Dan sombong aku bisa mengerdilkannya. Ya istilahnya bahasanya eh, tugasmu tugasmu, Ya. tugas kita sebagai manusia, tugas kita sebagai manusia. Umur mereka panjang, umur kita yang ada di raga ini paling Ditentukan ya. sudah ditentukan, Ya. kan kayak gitu. Kita besok keluar dari raga, mereka tertawa, kan Nah. gitu ya kan? Aku masih. Ya kan gitu. Kamu? Aku bisa mengalahkan. Itu raga kita yang punya Ya. kesombongan rasa itu. Makanya jangan sombong. Gitu. Jadi sekali lagi sepemahaman spiritual saya, kerajaan pantai selatan Kidul yang penguasanya adalah Ibu Kanjeng Ratu dan kerajaan utara penguasanya Dewi Lanjar ini tidak akan pernah bisa akur. Ya. Karena memang dibuat seperti Disetting itu. seperti itu. Ya. Banyak manusia mau dari yang pangkat keluarga sampai yang negara istilahnya pangkat aparatur yang besar banyak meminta pertolongan atau berkolaborasi atau apa itu mesti larinya ke sini. Iya. Ke sini jarang. Rata-rata itu istilahnya ke sini tuh kalau udah mentok gak bisa apa-apa masrah ke situ. Oh gitu. Nah, akhirnya kan membernya sedikit, energinya kan tidak besar. Ya, jadi istilahnya nggak besar. Coba satu Jawa atau satu Indonesia atau satu dunia meyakini kekuatan utara jauh lebih besar, pasti besar. Tergantung manusia. Tergantung manusia. Berarti manusia yang seperti itu. Berarti poinnya manusia yang membesarkan mereka. Ya, karena mereka sendiri sudah jelas seperti kutub magnet, kutub bumi ya, utara dan selatan pasti bertolak belakang. Kalau mereka bersatu, gunjang kancing. Dunia runtuh nanti. Gitu. Oke, berarti gitu ya. Sekilas tentang Dewi Lanjar. Jadi, ada yang disampaikan lagi ya? Jadi kalau dari sisi penguasa utara, mereka juga mempunyai metode-metode cara untuk promosi pesugihan juga ada. Mungkin kita bahas di next berikutnya caranya seperti apa. Berapa persen yang melakukannya, apa mereka mendapatkannya. Nah, itu pasti ada pelakunya karena bukan menjadi buah bibir, ada yang melakukannya. Itu pemirsa. Oke, ya, saya kira cukup ya. Oke pemirsa, terima kasih telah mengulas bareng dengan kita tentang Dewi Lanjar. Semoga bermanfaat. Saya undur diri. Salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buka rahasia alam.